Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan mengasihi Kristus, serta adik-adikku sekalian, selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat-sehat? Oke, puji Tuhan semuanya sehat-sehat ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sabda Tuhan berkaitan dengan insecure. Nah, apa sih insecure itu? Insecure merupakan suatu perasaan di mana kita merasa diri kita itu lebih lemah daripada orang yang ada di sekitar kita. Misalnya nih Bapak Ibu, misalnya kita kan terbiasa hidup di pedesaan ya, lalu kita pergi bersama keluarga kita ke Jakarta misalnya. Nah, di sana kan banyak gedung-gedung yang megah, yang tinggi-tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita masuk ke dalamnya, lalu kita melihat banyak orang tuh berpenampilan menarik-menarik, ganteng, cantik, terus naiknya pada mobil, terus bahasanya logue-logue dan lain sebagainya. Nah, di situ seringkali kita merasa bahwa apa ya istilahnya desa kita itu kayak terlihat sekali. Nah, secara tidak disadari itu merupakan rasa insecure kita Bapak Ibu. Jadi di mana diri kita itu merasa lebih lemah daripada mereka dan kita itu minder karena kita tidak bisa seperti mereka begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, insecure yang kita miliki itu merupakan bagian dari keunikan diri kita sendiri. Kita diciptakan sejahtera dengan Allah dan orang-orang lain yang membuat kita insecure pun itu juga sejahtera dengan Allah. Kodrat kita sama, derajat kita sama, itu sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi mengapa ya kita harus insecure? Nah, pertanyaan saya, mengapa kita harus insecure gitu? Ya memang ya seringkali insecure ini berkaitan dengan mental Bapak Ibu ya. Apabila kita memiliki mental yang kuat dan merasa bahwa diri kita ini mampu, maka ya kita nggak perlu insecure gitu Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah ada pengalaman, bukan pengalaman ya, saya kan merupakan alumni dari Seminari Mertoyudan. Saya berasal dari desa Bapak Ibu. Orang tua saya setiap harinya kerja di sawah, mencangkul di ladang gitu ya. Dan saya pun dulu ketika kecil juga selalu ikut orang tua pergi ke sawah gitu. Nah, maka ya wajar saja dulu ketika kecil kulit saya ini masih gosong Bapak Ibu. Masih gosong terus mukanya ya gitulah kayak orang-orang sawah gitu lah ya. Nah, terus saya daftar ke Mertoyudan. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri lah kalau Mertoyudan itu seperti apa. Kan yang daftarkan dari segala penjuru Indonesia ya. Dan dari berbagai latar belakang keluarga. Nah, saya ketika pertama kali datang dan mendaftar di Mertoyudan itu saya merasa insecure Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya melihat teman-teman yang datang itu sepertinya kok wah ini anaknya orang kaya nih Mas ya. Karena bawahnya pada koper, terus ya outfitnya itu pada mendukung. Outfit itu pakaiannya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan kalau ini tuh pasti orang kaya ini. Sedangkan saya orang yang berasal dari desa. Orang tua saya juga cuma buruh di sawah. Nah, di situ saya merasa sangat insecure. Bahkan untuk berkomunikasi itu seringkali saya merasa gugup Bapak Ibu. Mengapa gugup? Ya karena saya merasa lemah. Saya merasa diri saya itu lebih lemah daripada dia begitu. Makanya seringkali saya gugup dan untuk menatap matanya atau wajahnya itu pun kadang saya juga tidak sanggup. Di awal-awal dulu ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Saya sungguh merasa insecure Bapak Ibu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang ganteng-ganteng, putih-putih. Terus bahasanya banyak yang logue-logue. Terus pada diantar naik mobil. Sedangkan saya dulu ke seminari hanya memakai bis. Itu pun cuma bis ekonomi Bapak Ibu. Dulu nggak diantar, maksudnya dikasih sangu sama orang tua itu cuma 120.000. Buat PP naik bis itu dulu 60.000,
dengan saya. Sedangkan teman-teman saya itu mayoritas pakainya kartu ATM begitu. Dan pada waktu itu saya belum mengenal ATM Bapak Ibu. Saya sudah tahu ya kalau ada ATM, tapi saya belum memiliki ATM pada waktu itu. Nah, tapi dengan rasa ini, rasa yang saya alami pada hari-hari pertama itu, kemudian saya olah Bapak Ibu. Mengapa kok saya itu insecure? Padahal dia juga manusia, secitra dengan Tuhan. Dan saya yakin orang yang membuat saya insecure itu pasti juga memiliki kelemahan. Saya pun juga demikian. Lalu mengapa saya merasa insecure? Apakah karena fisik saya yang kecil? Ya, kembali lagi ya Bapak itu. Insecure itu merupakan mental ya. Tapi kalau saya Bapak Ibu ya, saya merasa bahwa saya sudah mampu menerima diri saya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya akui saya ini fisiknya kecil ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya. Saya kecil, terus nggak pinter-pinter juga, ganteng juga enggak. Tapi saya sudah mampu menerima diri saya sendiri. Ya memang inilah diri saya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan keunikannya. Jadi ya udah. Buat apa insecure ya Bapak Ibu ya? Begitu. Jadi buat Bapak Ibu dan terlebih ya nih ya yang masih muda-muda, adik-adikku sekalian, bolehlah kita terkadang merasa insecure, tapi ya jangan terlalu berlarut-larut gitu ya. Kita perlu mengolah rasa insecure itu dalam bingkai iman, bahwasanya insecure itu merupakan bagian dari keunikan diri kita, dan keunikan diri kita inilah yang dibentuk langsung oleh Tuhan gitu. Jadi kita mau gimana lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman muda sekalian merasa insecure karena harta benda, ya maka dari rasa insecure itu seharusnya teman-teman muda harus mengubah mindset. Jangan mau kita merasa insecure terus, tapi dari rasa insecure itu apa yang kemudian bisa saya perbuat gitu. Nah, misalnya dengan belajar yang rajin supaya besok dapat kerja dan bekerja di perusahaan atau tempat yang bergengsi, punya banyak duit, terus bisa untuk memperbaiki penampilan, bisa untuk beli rumah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi gunakanlah rasa insecure ini untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik, begitu. Dan sekali lagi saya tegaskan, seringkali rasa insecure itu muncul karena kita belum bisa menerima diri kita secara sepenuhnya. Maka mari teman-teman muda, kita menerima diri kita dengan tulus ikhlas. Apabila teman-teman merasa insecure karena fisik, ya terima saja, bersyukurlah, karena kita diciptakan sejahtera dengan Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan. Di dalam hati kita ada Tuhan. Di jiwa dan raga kita inilah tempat Tuhan bersemayam. Maka gunakanlah fisik ini dengan sebaik mungkin. Tidak perlu merasa insecure karena kita diciptakan sejahtera dengan Allah. Lalu apabila teman-teman merasa insecure karena harta benda, atau teman-teman merasa dalam tanda kutip kurang pandai, nah maka gunakanlah rasa insecure ini untuk merubah diri teman-teman dengan aneka usaha teman-teman. Misalnya ya dengan bekerja keras, belajar dengan sungguh, supaya kita dapat mengurangi rasa insecure yang ada dalam diri kita. Begitu. Nah, bagaimana teman-teman muda, apakah sanggup untuk menggunakan rasa insecure ini sebagai masa dan tahap untuk merubah diri kita ke tahap yang lebih baik? Apakah pada setuju? Nah, setuju. Harus gitu ya. Pokoknya teman-teman harus semangat. Gunakanlah rasa insecure yang ada dalam diri kita itu untuk berubah. Kita harus mampu bangkit dan jangan terpuruk dalam rasa insecure itu. Semoga langkah kita untuk berubah
itu selalu diberkati dan dilindungi dalam Tuhan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.